Saat ini saya bersama hamba Tuhan yang berada di daerah Pamulang khususnya, yang sudah mengembalakan. Tuhan percayai, di mana kita akan mendengarkan kesaksian dari Bapak Pendeta Hotman Siregar, juga Ibu Rena ya tentunya saat ini. Bagaimana hamba Tuhan ini mengalami mujizat demi mujizat. Dia juga pernah mengalami sakit penyakit yang luar biasa secara manusia, secara dokter beliau sudah divonis. Tetapi seperti saudara lihat sekarang ini, beliau bersama-sama kami dan hendak membagikan berkat Tuhan yang luar biasa, mujizat yang mereka alami. Sampai saat ini beliau masih mengembalakan di GBI daerah Pamulang ini. Mari kiranya sama-sama kita boleh mendengarkan kesaksian daripada Bapak Pendeta Hotman Siregar ya bersama Ibu. Ya. Silakan Pak memperkenalkan diri, saat ini boleh membagikan berkatnya. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Kristus. Ya, shalom. Puji Tuhan. Nama saya Pendeta Hotman Siregar. Saya bersama-sama dengan istri saya Ibu Rena. Kami dipercayakan Tuhan untuk mengembalakan di GBI Cahaya Siloam. Kami mempunyai 2 orang putra, 1 putra dan 1 putri. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, untuk kemurahan Tuhan, dan kami berterima kasih sama Tuhan. Tuhan izinkan kami mengalami proses Tuhan dalam hidup kami lewat sakit penyakit. Di bulan Februari 2016, istri saya membawa saya ke sebuah klinik karena waktu itu istri saya melihat berat tubuh saya semakin turun dan wajah saya pucat. Waktu itu saya masih sempat bercanda kepada istri saya, puji Tuhan lah, saya pendek seperti ini, berat tubuh saya itu 70 kilo lebih, itu kayaknya terlalu berat. Ketika saya dibawa ke sebuah klinik dan kemudian hasil pemeriksaan darah, dokter kemudian berkata untuk saya segera dibawa ke rumah sakit karena pada waktu itu HB saya tinggal 5. Wow, tinggal 5 saudara ya. Secara manusia mungkin udah tidak ada pengharapan kali ya, betul, Pak ya. Betul Ibu. Dan waktu itu tensi darah saya cuma 70/50. Tapi Tuhan itu baik banget. Saya sempat pulang ke rumah dan kemudian karena kami ada di Gereja Betel Indonesia dan kita terhubung dengan baik dengan gereja-gereja Betel yang lain. Kemudian Pak Wirjo waktu itu menawarkan kami untuk dirawat di Rumah Sehat Indonesia yang ada di daerah BSD. Karena kita pikir waktu itu sakitnya saya itu karena saya kelelahan. Karena pada waktu itu bulan Februari, berarti Desember, Januari kita terlalu capek untuk pelayanan. Kemudian pelayanan ya yang harus dilayani. Betul ya? Ibu, betul. Iya. Dan pendek cerita akhirnya saya ditransfusi 6 kantong darah waktu itu. Dan habis saya naik 10, kita pulang. Saya kembali melayani seperti biasa. 2 bulan kemudian saya ngedrop lagi Bu. Kalau ngedrop itu tuh kepala belakang sakitnya luar biasa. Karena darah ternyata gak nyampe ke otak. Dan oksigen juga gak nyampe ke otak. Jadi itu sesaknya luar biasa. Beda cerita saya dibawa istri saya waktu itu ke sebuah rumah sakit di daerah Pamulang. Betul ya? Di Sari Asih, Ciputat. Dan saya juga diproses lewat transfusi darah waktu itu. Tapi dokter bilang bahwa mereka peralatannya nggak cukup. Karena itu saya akhirnya direkomendasi ke Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Akhirnya beda cerita mulai bulan Mei atau Juni gitu. Bulan Mei saya mulai diobservasi di Rumah Sakit Fatmawati Jakarta. Dan itu luar biasa, mulai bulan Mei sampai bulan November itu penyakit saya nggak ketahuan.
Oh, bisa begitu ya Pak Iya. ya? Padahal setiap hari waktu di rumah sakit ambil darah ya Pak, Betul. pastinya ya. Iya. Tapi saat itu belum ada ketahuan penyakitnya. Belum ketahuan. Oh, gitu. Sudah diobservasi, udah Iya, endoskopi, dimasukkan alat dari dubur, maaf cerita Iya, gitu. iya. Semuanya udah diproses gitu, CT scan apa segala macam gitu. Tapi waktu itu nggak ketemu. Akhirnya bulan November tanggal 10, dokter ngambil keputusan untuk cairan sumsum tulang belakang saya itu diambil. Dan jujur itu sakitnya luar biasa. Iya pasti ya Pak Ya, ya. karena dia cuma biusnya lokal. Jadi itu waktu tulangnya ditusuk itu rasanya sakit banget. Kita nggak bisa bayangin ya saudaranya. Kita kena jarum sedikit aja udah rasa, aduh, udah cari-cari sana sini betadin mana, tapi ini tulang. Tulang. Wow, dahsyat. Dan Gimana, Pak? dan luar biasa, istri saya di samping saya, dia kasih tangannya untuk saya rempet-rempet, Bu. Benar sakitnya luar biasa. Benar-benar sakitnya luar biasa. Tapi saya bilang sama Tuhan, saya harus lewatin proses itu. Iya. Ya, puji Tuhan, pendek cerita akhirnya 1 minggu kemudian di tanggal 17 November, saya sampai hafal loh Bu Iya, tanggalnya. hafal ya Pak ya. Luar biasa. Pendek cerita akhirnya tanggal 17 kami dipanggil sama dokternya. Puji Tuhan, dokternya anak Tuhan, Iya, Dokter iya. Martin. Itu Dokter Martin. Dan beliau berkata sama istri saya ada di situ, bahwa sakit saya itu MDS namanya. Oh. Kepanjangannya dicari aja di Google. Itu kalau tidak mampuan sumsum tulang belakang untuk memproduksi sel darah merah. Artinya pabriknya rusak begitu. Dan dokter berkata bahwa nggak ada obatnya. Dan dokter berkata bahwa seumur hidup saya harus ditransfusi darah. Seumur hidup Seumur hidup. Dan dokter bilang bahwa ya umur orang seperti kami itu nggak panjang gitu. Dan rata-rata orang seangkatan saya yang sakit seperti itu udah almarhum. Iya. Iya gitu. Tapi saya ingat betul ketika saya mau pulang, setelah kami bicara sama dokter itu, kami pesen Grab waktu itu, dan saya jujur saya manusia gitu. Saya 7 bulan saya ngikutin proses yang begitu luar biasa. Ternyata hasilnya itu nggak seperti apa yang kami harapkan gitu, nggak seperti apa yang kami doakan. Gitu. Sebenarnya kalau saya boleh tahu Bapak waktu diprediksi sakit MDS itu, doa Bapak apa yang Bapak minta kepada Tuhan? Kesembuhan pastinya ya. Awalnya saya pasti minta kesembuhan. Ya. Itu manusiawi kali ya Bu ya. Pak. Saya sebagai manusia gitu, pasti pendeta juga manusia ya Bu. Saya minta sama Tuhan kalau boleh ya saya sembuh gitu. Betul, iya. Dan banyak hamba-hamba Tuhan yang berdoa untuk kami gitu. Pada cerita akhirnya waktu saya mau masuk ke mobil, itu Roh Kudus bicara lembut banget di dalam hati saya. Roh Kudus sepertinya bilang kayak begini, nah tadi dokternya bilang apa? Saya bilang, dokternya bilang sakit saya ini nggak ada obatnya. Terus itu Roh Kudus lembut banget bicara di hati saya. Nggak ada obatnya di mana, nak? Di dunia. Terus itu Roh Kudus bicara di hati saya. Nah, kalau di dunia nggak ada obatnya, di surga masih ada obat. Amin, amin, yes. Saya langsung teriak Bu di mobil itu. Saya bilang sama istri saya sampai supir Grabnya itu kaget gitu. Karena tiba-tiba saya teriak, saya bilang, "Mami, ada obatnya," gitu. Dan puji Tuhan, sejak itu saya mengikuti proses demi proses. Karena ternyata saya punya paru-paru itu berisi air, cairan, dan itu harus disedot kurang lebih 2 liter. Sudah kerendam paru-paru gitu ya? Sudah kerendam paru-paru. Jadi kalau tidur itu nggak bisa tidur. Iya, itu rasanya nyesek. Betul. Bahkan sampai bisa mungkin istri saya cerita sampai 2 kali saya sepertinya sudah lewat. Boleh Mami cerita? Iya, bagaimana Ibu? Ya, Ibu tentunya setia sekali ya mendampingi Bapak ya. Pada saat Bapak masuk rumah sakit juga Ibu yang tahu semuanya ya Bu ya. Pada saat Bapak mengalami tadi sesak napasnya kerendam, itu gimana Ibu kira-kira?
pada waktu itu malam ya. Dia merasa sosoknya luar biasa. Akhirnya saya dudukin di kursi, saya kasih bantal agar dia bisa lebih nyaman di kursi kan. Gitu. Setelah itu kok tiba-tiba jatuh kepalanya, gitu, dan saya bilang, Tuhan, kenapa ini begitu? Aduh, bilang, Tuhan, saya belum siap sampai saya dipanggil Tuhan. Yang saya kerjakan adalah saya menyembah. Di situ saya hampir 1 jam saya menyembah Tuhan, saya nangis, saya bilang, Tuhan, saya belum siap. Terus itu dia sudah jatuh kepalanya, badan udah lunglai. Itu hanya saya bilang, kerja kamu. Saya nyembah, tiba-tiba seperti nafas dikembalikan. Puji Tuhan ya. Dia bilang, Mama, gitu. Aduh, itu saya sangat luar biasa. Rasanya itu lega, ya sambil ngomong ya sambil nangis. Seperti bebannya yang berat tuh terangkat gitu ya, Bu ya. Luar biasa. Gitu. Jadi saya bisa bilang terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan. Tuhan Yesus baik. Baik sekali ya, luar biasa. Apa yang dokter atau manusia katakan, umurnya tinggal sekian, ternyata tuh kita masih bisa melihat bahwa Hotman ya. Tahun ke-6 ya. Tahun ke-6. Luar biasa ya. Nah, juga Bu, yang yang dijalani proses ya. Tentunya semua hati dan pikiran terfokus tertuju pada Tuhan ya. Kita minta belas kasih Tuhan ya. Tentunya anak-anak juga kasih spirit buat Bapak. Oh iya. Kalau boleh saya cerita ya. Boleh Pak. Waktu saya lagi kondisinya ngedrop begitu, itu di tahun 2016. Itu memori saya hilang. Ya, jadi saya itu kalau ada orang datang saya lupa. Saya ngobrol sama siapa. Bahkan yang paling serunya itu istri saya baru kasih saya makan, gitu. Setengah jam kemudian saya bilang sama dia, Mami, jangan mentang-mentang suami kamu sakit, kamu gak kasih saya makan. Dia bilang, tapi kamu itu udah saya kasih makan. Saya bilang belum. Saya belum makan dari tadi, saya bilang. Dia nangis, Bu. Tapi sekarang udah ingat dong ya. Oh iya, banget. Bahkan minta makan terus. Oh iya, makannya harus 6 kali saya. Lanjut Pak. Itu masa-masa masa-masa transisi yang begitu luar biasa gitu. Bagaimana saya itu diizinkan Tuhan ngalamin proses yang luar biasa ketika dokter bilang bahwa umur saya nggak lebih dari 1 tahun gitu ya. Dan saya ingat betul sekali waktu ketika saya ada di rumah bersama dengan istri. Pagi itu saya harus dibawa ke rumah sakit. Jadi anak saya mau berangkat ke sekolah pagi-pagi. Anak saya yang paling besar itu waktu itu SMA kelas 1. Yang kecil itu SMP kelas 1. Pagi itu mereka mau berangkat. Tiba-tiba anak saya yang bungsu itu masuk ke kamar. Ketika dia masuk ke kamar, kemudian dia peluk saya. Kemudian dia nangis. Terus dia bilang begini, Papi, aku nggak mau kehilangan Papi. Aku nggak mau Papi itu meninggal gitu. Jujur Bu, di situ hati saya hancur Bu. Kenapa? Karena saya ayah. Karena itu saya peluk dia. Dan kalau boleh saya bilang, dalam proses kurang lebih setahun itu saya nggak pernah nangis. Gitu. Tapi hari itu saya nangis Bu. Dan kemudian saya bilang sama putri saya, Dek, panggil kakak kamu. Saya bogok-bogok sama kalian berdua. Kemudian dia panggil kakaknya, dan kemudian saya bilang sama mereka, Nak, dengar ya, selama napas Papi masih ada, selama itu mujizat masih ada. Dan saya bilang sama putri saya, waktu itu umurnya 11 tahun, SMP kelas 1. Dek, nanti kalau kamu menikah, yang berkati pernikahan kamu itu Papi. Saya ingat dokter bilang umur saya nggak lebih setahun. Saya nggak peduli dengan itu. Gitu. Karena saya tahu betul bahwa Allah yang saya sembah itu Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Saya lagi menyatakan iman saya di hadapan Tuhan lewat anak-anak saya. Terus saya bilang sama dia, Dek, dengar ya, nanti kalau kamu punya anak,
Yang pertama kali sembayangkan dia, yang pertama kali doakan dia bukan suami kamu, tapi papi nanti yang doanya. Iya. Kemudian mereka berdua berangkat ke sekolah karena mereka puas mungkin dengan jawaban papinya. Saya baru nangis di hadapan Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku udah janji loh sama kedua anakku. Kalau mereka nanti nikah, saya nikahkan. Tuhan ingat gak sama nabimu, sama rajamu, namanya Hizkia. Saya ingatkan Tuhan ya, saya bilang. Kalau Hizkia Tuhan kasih perpanjangan umur 15 tahun. Apa bedanya Hizkia dengan hambamu ini? Tuhan, aku minta hal yang sama terjadi dalam hidupku. Tapi Tuhan, aku nggak mau berakhir seperti Hizkia. Aku tetap menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Amin. Yes. Dan semenjak itu Bu, saya mengalami begitu banyak mujizat di hadapan yang saya hadapi gitu, yang saya nikmatin gitu. Bayangkan saya udah nggak pelayanan, saya hanya menggembalakan, tapi pemeliharaan Tuhan itu luar biasa atas kehidupan keluarga kami. Semua pelayanan saya di cancel sama teman-teman karena mereka lihat kondisi saya. Karena saya lebih banyak di rumah sakit daripada di rumah. Tapi pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Haleluya. Bagaimana anak saya masih bisa sekolah, hidup kami dipelihara Tuhan. Dan luar biasanya jemaat satu pun tidak ada yang meninggalkan kami, Bu. Haleluya. Justru mereka tambah tekun mendoakan Bapak dan Ibu ya. Betul. Itu memang suatu yang tidak mudah ya. Bagi banyak orang. Kadang secara manusia, aduh, gembala saya begini ya. Siapa lagi kekhawatiran ada. Seperti waktu keadaan Yesus mau mati, murid-murid hidup dalam ketakutan. Pemimpinnya nanti gimana nih, nggak ada. Ya toh? Tapi ketika mereka mendengar kebangkitan Tuhan Yesus, bahwa Yesus itu bangkit, mereka bersukacita dan mereka baru melihat bahwa Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang hidup, yang dahsyat, yang luar biasa. Ternyata dia membuktikan bahwa dia hidup. Itulah ketika memang kita menghadapi hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita lihat. Kadangkala intimidasi banyak ya. Banyak sekali, Bu. Bisa terjadi, tetapi Tuhan itu luar biasa memberikan semangat terus bagi Bapak Pendeta dan Ibu Rena yang senantiasa mendampingi ya. Nanti saudara juga bisa melihat bagaimana mujizat-mujizat terjadi bekerja terhadap Bapak dan Ibu. Saudara, di samping seperti Bapak Ibu saudara lihat, kalau Bapak Pendeta Hotman sudah melalui itu semua ya, tentunya tidak terlepas dari campur tangan Tuhan. Tahun kemarin juga Bapak dan Ibu sekeluarga bahkan ya. Tahun ini ya. Tahun ini. Sempat terkena pandemi COVID gitu ya. Wow, dahsyat luar biasa. Bagaimana itu Pak? Tepatnya di bulan apa itu Bapak terkena COVID sekeluarga? Sebetulnya kita mulai Desember akhir ya. Tahun 2020 itu sudah mulai merasa kurang nyaman gitu. Dan kita mulai tidak bisa mencium. Sepertinya saya sama anak saya yang paling kecil gitu, nggak bisa mencium, nggak bisa merasa gitu. Dan kita demam begitu. Tapi karena waktu itu kita mau akhir tahun gitu, jadi kita bertahan, kita cuman asupan-asupan vitamin makanan gitu ya. Pendek cerita akhirnya tanggal 3 bulan Januari tahun 2021 saya itu seperti biasanya kan saya tiap bulan harus masuk rumah sakit, Bu. Jadi tiap bulan itu habis saya pasti ngedrop. Kalau ngedrop itu habis saya 5 gitu ya. Tensi darah saya 70/50 gitu ya. Tapi saya masih bisa khotbah loh, Bu. Dahsyat luar biasa. Saya masih bisa pelayanan kemana-mana. Secara tubuh lemah ya. Tapi rohnya, semangatnya luar biasa. Dan itu satu hal, Roh Kudus yang memberikan kekuatan bagi Bapak dan Ibu ya. Dan support istri tentunya dan anak-anak yang luar biasa. Tapi Bapak sudah disembuhkan ya, sudah dipulihkan Puji ya. Tuhan, Bu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Walaupun dokter bilang udah ada pneumonia di kiri kanan paru-paru saya gitu ya.
Tapi puji Tuhan kami bisa lewatin. Wow, mantap. Sepertinya Tuhan bilang gini, kalau kemarin saya tolong, iya, ya, Tuhan yang sama juga tolong kami. Betul sekali Pak. Aduh, saya sampai merinding Pak. Karena dia Tuhan yang sama, dia nggak pernah berubah. Gitu. Iya, luar biasa. Aduh, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasanya tidak pernah berubah. Ya. Bapak Ibu ditolong Tuhan, saudara pasti ditolong Tuhan. Ketika kita memberikan pengharapan kita kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, maka Dia akan bertindak atas hidup kita, saudara sekalian. Ya, kalau Bapak dan Ibu sampai saat ini masih eksis terus melayani, bukan kuat dan gagah beliau ya, tapi karena Tuhan yang memberikan kekuatan. Sudah diprediksi ya, kata dokter, umurnya sudah bisa dihitung dengan hari. Tetapi sampai hari ini saudara bisa melihat bagaimana hamba Tuhan ini terus eksis melayani Tuhan, dan pengembalaannya di sini Tuhan memberkati luar biasa. Mujizat masih ada, saudara, ya, luar biasa. Ketika kita datang kepada Tuhan dan percaya bahwa Isa Al-Masih, Yesus Kristus yang luar biasa itu mempunyai mujizat yang sama, ya Pak, ya, luar biasa ya. Jadi sekarang Bapak dan Ibu tetap terus melayani pekerjaan Tuhan bersama anak-anak ya. Kalau boleh saya tambahin sedikit. Boleh Pak, silakan. Iya. Bulan Agustus tahun lalu, saya itu pelayanan misi bersama dengan istri ke Toba. Wow, pulang kampung nih. Jadi kita selama 1 minggu di sana pelayanan. Jadi kita itu luar biasa bagi saya, karena itu di sana itu orangnya haus dan lapar. Iya. Dari jam 7 pagi kami jalan sampai jam 12 malam loh Bu. Selama 1 minggu dengan kondisi saya seperti ini. Wow, luar biasa. Itu luar biasa banget. Karena saya percaya banget bahwa ketika kita lemah tapi roh Tuhan yang kuat dan perkasa itu ada di dalam kita. Itu yang memampukan kita untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib gitu. Gitu. Baik Bapak dan Ibu, saya sangat terberkati lewat kesaksian Bapak dan Ibu. Juga saudara tentunya pasti sangat diberkati ya lewat kesaksian ini. Dan biarlah kita terus datang dan berseru kepada Tuhan, karena Yesus yang ajaib tidak pernah berubah kuasanya. Mujizat masih ada, dan terus kita hidup mengandalkan Tuhan. Tuhan kita dahsyat dan luar biasa ya Pak ya. Biar pengalaman ini boleh kita sharingkan bagaimana kita menyembah Tuhan itu, Tuhan yang tidak sekedar janji ya untuk menyembuhkan, tapi janji ada pasti gitu loh. Dan kalau Dia menyembuhkan itu tidak setengah-setengah. Ya, seluruhnya Dia pasti campur tangan dalam kehidupan kita sekalian ya. Apa yang kita butuhkan Dia pasti cukupkan. Saya sangat berterima kasih buat kesaksian ini, sangat terberkati sekali. Maju terus dalam Tuhan Pak. Sama-sama, kami berdoa terus Bapak dan Ibu tetap punya semangat yang luar biasa. Karena semangat itulah ya, hati yang gembira itu obat ya. Betul, benar. Sampai saya bangga sekali bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu, mendengar kesaksiannya yang dahsyat. Secara manusia penyakit yang tidak dapat disembuhkan, susah, dan endingnya mungkin pulang. Tetapi Tuhan belum izinkan untuk Bapak Hotman Siregar ini pulang. Dia masih dipercayakan untuk mengembalakan jemaat di GBI Pamulang ini. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya damai sejahtera turun atas kita sekalian. Shalom. Yuk kita tepuk tangan sami-sami ya. Ayo Bang. Kita muliain Tuhan. Tarik yang udah terus. begitu baik sama kita. Oke. Sip. Dialah satu-satunya juru selamat. Amin. Haleluya. Asik. Tuhan Yesus baiknya luar biasa. Tidak salah lagi. Dia datang buat tebus dosa kita. Orang-orang yang susah Dia hiburin. Bener tuh Po. Orang-orang yang rusak Dia benerin. Tuhan Yesus baik dah. Haleluya. Tuhan Yesus baiknya luar biasa. Bener tuh Bang. Dia datang buat tebus dosa kita. Waduh, baik banget ya. Orang-orang yang susah Dia hiburin. Wah, peduli ya dia. Orang-orang yang rusak Dia benerin. Asik. Percaya aja dah. Kita pasti dipulihin dan ditolong sama Tuhan Amin. Yesus. Haleluya. Dari sorga Dia datang ke dunia buat ngampuni dosa umat manusia. Yang percaya kagak bakal ditinggal.
biasa. Dia datang buat tebus dosa kita. Orang-orang yang susah dia hibur.